Halo Photoshopper, hari ini gue mau ngebahas cara mudah melakukan burning and dots. Nah, langsung aja kita buka Photoshopnya. Jadi gue punya lingkaran nih. Sebelumnya gue mau jelasin tujuan kita burning and dots tuh ngapain ya. Jadi burning and dots itu untuk menambah dimensi sebenarnya. Jadi selama gue motret tuh senjata utama gue pasti lighting pertama, yang lalu di post production itu kita sempurnain di proses burning and dots ini nih. Nah, jadi misal nih ini kan bulat ya, lingkaran ini kelihatan dua dimensi karena nggak punya highlight, midtone, dan shadow di sini nih. Nah, tugas kita di burning and dots untuk menciptakan dimensi. Nah, caranya nih salah satunya pakai curve. Ini buat dodging. Lalu kita invert, Ctrl I, terus bikin lagi satu lagi curve, dia yang ngegelapin. Ini kita kasih nama burning. Lalu kita Ctrl I buat inverse. Nah, ini cara ini cukup ngebantu buat kalian yang nggak punya Wacom tablet. Jadi ini pakai mouse juga jadi nih. Jadi ini cara paling simple untuk ngelakuin burning and dots menurut gue sampai hari ini. Jadi curve ini kita masking pakai warna hitam. Jadi efeknya kita sembunyiin. Nah, berarti kita sekarang kalau mau ngelakuin burning and dots, kita brush pakai warna putih. Jadi di sini kita pakai hard round aja yang, nah ini enak nih, gampang nih buat ngelakuinnya. Jadi ini kan masih dua dimensi ya, jadi kita tugasnya bikin highlight. Jadi ada di dodging. Nah, satu, jangan terlalu ke tengah kali ya, taruhlah di daerah sini nih, cahayanya sampai, nah sumber cahaya ada di kanan si lingkaran ini misal. Terus kita bikin shadow di sekelilingnya. So, shadow. Nah, yang belah sini agak gedean dikit. Nah, ini masih kasar ya, jadi gue nggak buat buat teman-teman yang mungkin ngegambar agak kurang punya feel, ini solusi nih. Nah, pertama gue mau halusin dulu pinggirannya, hardnessnya si brush yang dodging. Ini ada feather nih, kita pilih ininya, muncul dia feather, kita klik. Nah, kira-kira segitu. Terus si burningnya kita tambah juga. Ya, kira-kira segitu. Ini bisa kita gerakin nih, keren nih. Nah, tuh kan. Nah, jadi dah jadi 3 dimensi. Nah, buat lebih sempurna gradasinya, kita masuk ke blending option, double klik si layernya untuk menyempurnain aja ya. Jadi di sini ada underlying layer tuh yang ellipse nih, yang di bawahnya, yang atas ini ya si layer dodging ya. Jadi di sini highlightnya ini kita bisa kurangin, pencet alt, si segitiganya ini kita tarik supaya gradasinya jadi lebih halus. Nah, oke. Ini mirip kayak burning and dots yang kemarin gue lakuin di pop up highlight ya, mirip banget caranya. Nah, ini juga double klik yang si shadownya, karena ini shadow. Nah, kita pisahin ini segitiga yang di shadow, geser.
Nah itu jadi kita bisa lebih soft ya. Jadi intensitas hitamnya tuh nggak bisa kita atur di sini. Jadi pada saat kita geser segitiga itu kita ngurangin warna hitam yang kita ambil dari bawah dari si layer burningnya. Nah jadi kita tuh nggak harus bisa ngarsir atau burning ngebras secara manual di sini nih. Cuma ya lebih baik emang secara manual, nanti disempurnain dengan beberapa teknik yang udah pernah gue share gitu. Nah pertanyaannya, cara yang sama bisa gak sih dilakuin di foto atau beauty portrait? Nah gue buka nih file beauty portraitnya, kita bikin 2 layer curve biasa, 1 daging. Terus layernya kita inverse, layer masknya. Terus bikin 1 lagi curve. Ini yang burn. Terus biasa kita Ctrl I. Nah, ini kalian bisa cari di internet patokan-patokan untuk ngelakuin burning and dust. Biasanya itu anak-anak makeup artist tuh yang dapat pelajaran itu ya. Jadi dulu tuh waktu gue motret beauty sering-sering itu gue emang sering merhatiin cara kerja muak, gimana bikin highlight, shadow. Mereka bilangnya kan contouring ya. Nah mereka juga ngelakuin hal sama dan mereka tuh dapat pendidikan itu. Apa ya bahasanya? Contouring kali. Nah ini nih, kita buat salah satu. Nah nih di sini bikin warna yang lebih gelap itu burning, ini highlight. Di sini dibikin agak lebih muda, di atas juga muda. Jadi kesimpulannya daerah-daerah pinggir ini digelapin, daerah-daerah yang nonjol ini bakal dibikin terang ya. Tuh lihat. Nah ini kita bisa lakuin di Photoshop juga. Kita kembali ke Photoshop. Contoh nih, foto ini kita zoom dulu, Ctrl plus. Kita ngedaging dulu. Jadi ambil brushnya. Ini gue nggak pakai Wacom ya. Brushnya, terus brushnya pakai yang hard aja. Nah di sini gue mau bikin highlight nih, contoh. Kegedean nih kayaknya, kita kecil dikit. Sini highlight, sini juga highlight nih. Ini agak kecil dikit ya, highlight di hidung sambil pencet alt, pencet shift. Sorry, warnanya berubah jadi warna hitam. Warna hitam. Supaya kalau pengen lurus nih, kita klik di sini terus pencet shift. Nah itu lurus tuh langsung. Sebenarnya sih nggak boleh lurus begini, jadi nggak natural, tapi kasus ini berbeda nih. Nah di sini juga gue mau bikin dikit, sini juga mau bikin, sini juga mau bikin, di sini juga mau bikin, sini tadi dikit aja ya kalau salah, sini juga. Nah ini burning di daerah pinggir yang jelas, di daerah pinggir sini kegedean nih kayaknya. Ctrl Z, ini kayak kegedean semuanya, kita undo dulu bener. Ini kecil aja. Nah ini sini, sini, ini agak tebelin dikit, daerah sini, kejauhan, sini, mungkin daerah sini dikit. Nah sini juga nih. Oke, ini baru sederhana ya, jadi coba kita bandingin sama yang tadi nih. Nah tuh bikin, nah tuh kan, sini juga ada highlight ya. Kembali lagi ke Photoshop. Nah kita coba ya cara yang tadi ya, kita klik si layernya, ini dodging dulu nih, kita dodgingnya kita tinggiin si fadernya.
before after cukup. Terus burningnya kita klik, fadernya kita naikin lagi. Lihat before after, before after, before after. Nah, supaya dia lebih halus lagi, kita masuk ke blending option, double klik. Ini kan dodging ya, berarti di highlight sambil pencet alt, kita pisahin si segitiganya. Nah, geser. Ini buat ngurangin intensitasnya dikit ya, supaya dia lebih halus. Kita okein. Ini shadownya nih yang bakal aku kurangin banyak nih. Oke, double klik. Terus dia shadow ya, dodging kan gelap, sambil pencet alt kita geser. Ya cukup segitu. Nah, kita bikin grup, Ctrl G, before after, before after. Nah, keren kan. Coba dulu, ini kita ada efek samping ya, kita buka supported layer buat ngecek saturasi. Soalnya biasanya curve itu nambah saturasi kalau kita ngelakuin burning atau dodge ya, terutama di burn. Mana supported layer? Nah, ini supported layer, kita cek before afternya gimana keadaan si saturasi. Kita nyalain si layer, cek color, cek saturation. Nah ini, nah kita cobain before after, before after. Ya, dia ngurangin saturasi di highlight ya, emang wajar ya. Tapi kalau untuk ini memang sedikit berpengaruh dia di saturasi ya. Berarti nanti kita tugasnya ngebersihin perbaiki dia. Jadi saturasi antara telinga sama area yang istilahnya skin tone normal dia nanti kita koreksi. Waktu itu kan udah pernah gue ajarin ya caranya gimana gitu. Nanti dilakukan seluruh badan nih. Nah, gampang ya. Jadi nggak harus punya skill tinggi buat ngelukis gitu, buat ngelakuin burning and dodge, nggak usah takut. Terus tambah lagi yang nggak punya Wacom, beli Wacom lumayan ya, 1,5 bisa beli apa? Marlboro tuh ya. Berapa bulan gitu beli Marlboro kan buat ngerokok. Ya gitu, jadi tanpa Wacom pun kalian bisa bekerja ya lumayan lah, cepet lagi. Tuh kan before after, before after. Keren ya guys, jadi cepet loh ngelakuin ini tadi. Video ini aja durasinya nggak terlalu lama ya. Tuh, before after, nanti tinggal kalian atur nih si opacity-nya ya, supaya lebih natural. Before after, before after. Gue belum ngelakuin di bagian badan ya. Oke, sampai hari ini kalau ada yang nggak ngerti tinggal komen atau cari di Instagram, Facebook, kontak gue atau chat ya, banyak cara. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini biar kita semangat untuk bikin video-video berikutnya. Thank you.